Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama saya Adi Fitokodilia dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan memaparkan materi seputar tari modern. Yuk disimak baik-baik ya. Nah, berikut ini merupakan poin penting yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian tari modern, yang kedua ada ciri-ciri tari modern, yang ketiga ada fungsi tari modern, yang keempat ada sejarah tari modern, dan yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang akan saya bahas. Nah, di bagian pertama kita akan membahas pengertian tari modern. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu tari modern? Betul, tari modern itu adalah tarian yang bertitik tolak pada tarian tradisional. Lebih jelasnya, tari modern adalah bentuk tarian yang merupakan ciptaan kaum muda yang sifatnya hanya mencari popularitas dengan menciptakan rangkaian gerak yang sedang ngetren, dan umumnya bentuk tarian seperti ini tidak lama digemari atau hanya bersifat musiman. Jadi tari modern ini hanya bersifat musiman, di mana tarian ini tuh biasanya mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti sesuatu yang sedang ngetren pada saat itu. Jadi misalkan tahun ini kan kita lagi sedang ngetren dance hip hop. Nah, jadi tari modern yang biasa ditarikan atau dipertunjukkan biasanya adalah tarian-tarian yang berbau hip hop atau dance hip hop. Lanjut ke bagian 2, yaitu ciri-ciri tari modern. Kira-kira apa aja sih nih yang ngebedain tari modern dengan tari lainnya? Nah, yang pertama itu ada gerakannya cenderung menentang kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ekspresi yang digunakan merupakan ekspresi pribadi dan tidak bersifat kolektif. Yang ketiga, sumber garapan gerak boleh bebas namun harus sesuai dengan tema. Yang keempat, pola iramanya baik musik maupun gerak tidak selalu bersifat ritmis dan melodis. Yang kelima, naskah atau konsep cerita yang diungkapkan melalui karya tersebut mesti yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan yang kekinian atau yang sedang ngetren. Yang terakhir yaitu musik dan tari tidak menyatu dalam satu pola irama, namun menyatu dalam suasana. Kemudian ada fungsi tari modern. Sebenarnya banyak loh fungsi dari tari modern, namun di kesempatan kali ini saya hanya akan menjabarkan beberapa saja nih. Yang pertama ada sebagai hiburan, yang kedua sebagai pertunjukan atau theatrical dance, yang tiga sebagai media pergaulan, dan yang terakhir ada sebagai pertunjukan. Bila ditinjau dari penggarapan dan tontonannya, ada dua macam loh, yaitu konser dance dan show dance. Sejarah tari modern. Pada tahun 1891, seorang penari bernama Loie Fuller mulai melakukan uji coba dengan pengembangan pola gerak alam dan improvisasi teknik yang digunakan dalam hubungannya dengan pencahayaan revolusioner pelaratan serta kostum transparansi dengan sutra. Beranjak ke tahun 1903, teknik tari mulai dikemukakan oleh Isadora Duncan yang dipengaruhi oleh filsafat Friedrich Nietzsche serta keyakinan terhadap tarian Yunani kuno yang diprediksi akan menjadi pelopor tarian di masa depan. Filsafat tersebut kemudian dikembangkan olehnya dengan konsep alam dan spiritual, kemudian mengedepankan anjuran untuk menerima tarian murni sebagai seni tinggi karena dia meyakini di masa depan bahwa filsafat yang dikembangkannya akan bernilai tinggi. Memasuki tahun 1905, Toots Edge Dennis mendapatkan pengaruh dari aktor Sarah Bernhardt dan Jepang Sada penari Yako mulai mengembangkan terjemahannya kebudayaan dan mitologi India. Beberapa pertunjukan yang dilakukan sontak terjadi dalam pengembangan ini langsung populer serta diminati, dan ia mengunjungi sementara secara ekstensif meneliti budaya dan seni oriental. Pada tahun 1915, Toots St. Denis Doherty bersama suaminya Teddy Swanson mendirikan sekolah tari Denis Swanson. Mereka berdua berbagi tanggung jawab
S. Dennis bagian karya kreatif, sedangkan suaminya Swan bertanggung jawab untuk mengajar teknik dan komposisi. Di tahun 1923, Graham bekerja sebagai artis solo di Greenwich Village Olive. Tahun 1928, Humphrey dan Weidman meninggalkan Dennis Swans untuk mendirikan sekolah mereka sendiri bernama Humphrey Weidman. Pada tahun 1933, Swans dan beberapa teman laki-lakinya mendirikan kelompok tari Ted Swans His Hemel. Kesimpulan dari materi yang telah dijabarkan di awal yaitu beranjak ke tahun 1903, teknik tari mulai dikemukakan oleh Isadora Duncan yang dipengaruhi oleh filsafat Friedrich Nietzsche, serta keyakinan terhadap tarian Yunani kuno yang diprediksi akan menjadi pelopor tarian di masa depan. Filsafat tersebut dikembangkan olehnya dengan konsep alam dan spiritual, kemudian mengedepankan anjuran untuk menerima tari murni sebagai seni tinggi, karena dia meyakini di masa depan bahwa filsafat yang dikembangkannya itu akan bernilai tinggi. Pada tahun 1915, Ruth S. Dennis Dorsey bersama suaminya mendirikan sekolah Dennis Swans. Pada tahun 1933, Swans dan beberapa teman laki-lakinya mendirikan kelompok tari Ted Swan and His Men yang bermarkas di peternakan Jacobs Willow, wilayah Lee, Massachusetts. Mungkin itu saja materi singkat tentang tari modern yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, datangnya dari dalam diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.